Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bu Guru doakan semoga teman-teman dan keluarga semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama menggunakan buku 1G atau tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui cara merawat tanaman. Yang kedua, mengenal jenis-jenis tanaman. Yang ketiga, mengenal tempat hidup tanaman. Yang keempat, mengenal tanaman berdasarkan manfaatnya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Ibu dan Dodit. Ibu dan Dodit selalu menyiram tanaman yang ada di halaman rumah mereka. Ibu mengajarkan Dodit cara merawat tanaman. Mari kita baca beberapa cara merawat tanaman. Yang pertama, berikan pupuk alami. Yang kedua, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketiga, letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Yang keempat, cabuti rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Dan yang kelima, pangkas daun atau bunga yang sudah kering pada tanaman. Karena Dodit rajin dan pandai merawat tanaman, Ibu memuji Dodit dengan kalimat seperti berikut. Kamu anak yang rajin dan pandai, Dodit. Kamu bisa merawat tanaman dengan baik. Dodit menjawab, terima kasih atas pujiannya, Ibu. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita belajar bersama Ibu dan Dodit mengenal jenis-jenis tanaman. Yang pertama ada tanaman hias. Kedua ada tanaman buah. Dan yang ketiga ada tanaman sayur. Yuk, pertama kita kenali tanaman hias. Tanaman hias identik dengan bunganya atau daunnya yang indah. Nah, ini dia beberapa contoh tanaman hias. Ada bunga anggrek, mawar, pangkas kuning, melati, dan juga bermacam kaktus. Nah, sekarang kita simak juga yuk beberapa contoh tanaman buah. Ada buah semangka, mangga, sirsak, jeruk, delima, dan ada juga buah apel. Adakah buah kesukaan teman-teman di sini? Nah, semua buah itu sehat ya. Selanjutnya kita lihat tanaman sayur. Ada sayur bayam, ada kangkung, ada kentang, jagung, kemudian ada kacang panjang, terong, dan juga wortel. Semua sayuran harus kita coba ya teman-teman, karena sehat dan bergizi tentunya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut mengenal tempat hidup tanaman. Tanaman ada yang hidup di darat, ada juga yang hidupnya di air. Nah, pertama kita kenali tanaman yang ada di darat. Beberapa contoh di antaranya ada pohon apel, pohon kelapa, dan pohon pisang. Masih banyak contoh tanaman darat lainnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat tanaman yang hidupnya di air. Ada bunga eceng gondok, ada bunga teratai, dan ada juga bunga sedap malam. Nah, pernahkah teman-teman melihat tanaman ini di air? Oke teman-teman, kita lanjutkan melihat manfaat dari bagian-bagian pada pohon kelapa. Ternyata pohon kelapa ini setiap bagiannya memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Beberapa di antaranya, batangnya dapat dijadikan jembatan atau titian. Daunnya dapat dibuat sebagai kulit pembungkus kue. Daging atau isinya dapat diparut, kemudian diperas menjadi santan
dan digunakan sebagai bahan pembuat kue. Kemudian air kelapa yang segar juga dapat diminum. Nah, selain beberapa manfaat ini, bagian dari pohon kelapa juga dapat kita gunakan sebagai alat permainan, yaitu dengan memanfaatkan tempurung atau batok kelapanya. Seperti ini contohnya teman-teman. Tempurung atau batok kelapa yang digunakan sebagai permainan egrang. Seperti ini contoh permainannya. Digunakan sebagai alas kaki atau pijakan kaki yang diikat dengan tali sebagai penopang yang dipegang pada tangan kita. Terlihat sangat seru ya permainannya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran Bu Guru yang berikutnya. Wassalamualaikum.